illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kecuali izin Allah SWT. Dan para penghafal Quran, hafiz wal hafizah, mereka mendapatkan hak untuk memberi syafaat 10 ahli keluarganya untuk keluar atau selamat dari neraka nanti di akhirat. Betapa untungnya orang-orang yang mempunyai anak yang penghafal Quran. Bapak Wakil Bupati Aceh Utara yang dimuliakan Allah SWT seluruh besar, Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Aceh Utara, ada Bapak Kapolres hadir bersama kita, Bapak Dandim, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan yang terutama adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau NPU Aceh Utara juga hadir bersama kita. Ini satu kebahagiaan kita bersama dengan para ulama dan forum masyarakat Lausukon yang baru terbentuk, yang mengundang kami hadir pada malam hari ini untuk kembali hadir setelah terakhir saya tidak lagi dakwah kemarin. Dulu sering dipakai Exxon Mobil dan PT Arun untuk berdakwah sekeliling di Lausukon, Laksemawe, ada Utan Bayi, saya masih ingat beberapa kampungnya, Matan Kuli, ada beberapa tempat-tempat yang sampai ke Biren. Tapi setelah tahun 2000 saya definitif tinggal di Jakarta dan Exxon Mobil juga semakin berkurang kekuatannya di Aceh, maka kemudian kami berhenti dakwah di Aceh Utara ini. Bapak Ibu, para pemuda, ada FPI dan seluruh ormas yang hadir yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Saya berbahagia banyak sekali kaum muslimin yang hadir. Ini orang Aceh, kampung nenek saya. Nenek saya adalah lahir di antara perkawinan anak Raja Suwai dengan anak Raja Karangbaru Kuala Simpang. Namanya Tentu Duli. Imam besar atau khotib besar kerajaan Serdang di Perbaungan, dari situlah lahir bapak kami. Jadi adalah separuh darah kami, darah Aceh. Makanya kalau pulang ke Aceh selalu saya mengatakan saya pulang ke negeri saya. Ada rasa haru, ada rasa sedih, ada rasa senang. Ya, kalau datang ke Aceh ini memang tidak asing. Ini memang negeri saya. Aceh Timur semua sudah kita datangi ketika masih muda-muda dulu. Dan salah satu guru kami adalah Tentu Kemala, Tuan Syekh Syabuddin Syah, murid daripada Syah Mudawali Tuan Haji Aceh Selatan. Jadi masih ada hubungan darah dengan Aceh dan juga hubungan keilmuan dengan ulama-ulama di Aceh. Maka kalau pulang sini saya katakan saya pulang kampung. Inilah kampung kami. Inilah negeri yang pertama kali mendapatkan ajaran Islam dari seluruh negeri Nusantara. Karena bagaimanapun orang-orang Arab datang kemari, pasti nomor satu dapat pulau Nusantara yang dipijak pasti adalah Pulau Sabang dan Pulau Sumatera. Ujung utara Sumatera ini adalah provinsi Aceh sekarang. Ketika Indonesia merdeka, seluruh Sumatera ini satu provinsi, Provinsi Sumatera namanya. Gubernurnya adalah bahasa Belanda Mester Tentu Haji Muhammad Hasan. Beliau adalah gubernur Sumatera. Seluruh provinsi Sumatera gubernurnya adalah orang Aceh. Kemudian ketika Bung Karno ditangkap oleh Belanda, Bung Hatta ditangkap Belanda di Yogyakarta, Indonesia dianggap sudah bubar. Tapi Bung Karno membuat telegram, mengirimkan telegram ke Bukit Tinggi, menyerahkan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada orang Sumatera, diserahkan kepada Mester Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Ibu kota negara dipindahkan di Bukit Tinggi. Pada saat itu diangkatlah Presiden Darurat Republik Indonesia dari tahun 49 sampai 50. Presidennya adalah Safruddin Prawira Negara, wakil presidennya adalah Mester Tentu Haji Muhammad Hasan, putra Aceh. 11 tahun setelah konferensi meja bundar, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Bung Karno dan Hatta belum menjadi presiden lagi, tapi Mester Haji Muhammad Hasan dengan Safruddin Prawira Negara, keduanya wakil presiden dan wakil presiden, kekuasaan kepada Bung Karno. Begitulah setianya kita orang Sumatera kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Orang gila saja yang mencurigai
bahwa kita orang Sumatera adalah orang-orang pemberontak yang mau membuat negara baru. Paham? Paham? Kalau kita mau ambil aja presiden waktu itu nggak usah dikurangi, kenapa? Tapi kita pulangkan. Tapi sayang, seribu sayang, sampai sekarang di Istana Negara tidak pernah dipasang fotonya. Foto sejarah perjalanan Presiden Republik Indonesia Bung Karno 20 tahun jadi presiden diberhentikan. Jadi bukan diturunkan Pak Harto seperti fitnah akhir-akhir ini. Bung Karno itu diberhentikan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara di bawah pimpinan Jenderal Abdul Hadis Nasution yang selamat dari pembunuhan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Bung Karno diberhentikan dari presiden seumur hidup. Kemudian MPRS mengangkat Pak Harto jadi presiden. Pak Harto menolak. Bapak Letnan Jenderal Soeharto tidak bersedia menjadi presiden Republik Indonesia. Maka MPRS mengangkat Pak Harto menjadi pejabat presiden Republik Indonesia sampai pemilu kedua digelar di zaman setelah Presiden Soekarno.